Tuhan kadang mengizinkan kita melewati satu hal yang mentok istilahnya, sehingga kita bisa sadar atau kita bisa merubah jalan kita yang salah. Dan juga kadang-kala Tuhan mengizinkan kita mempertemukan dengan teman yang sebenarnya baik, tapi dalam berjalannya waktu mungkin menjadi tidak baik bagi kita. Banyak hal yang aku pelajari dari hal ini dalam hal pinjaman online. Ini aku jujur terbuka. Jadi kita bisa berhati-hati dan kita juga harus menyadari kesalahan kita, dan kita juga harus menyadari Tuhan izinkan kita melewatinya untuk kita berubah. Waktu itu aku punya teman dan meminta untuk minjem nama aku dalam pinjaman online. Karena saling percaya, aku izinkan. Memang aku sih menikmatinya juga, dan itu lolos. Berapa kali lolos dan memang pembayaran bagus. Satu titik, ini yang Tuhan izinkan untuk aku menyadari. Jadi kalau kita tidak sadar ya, menikmatinya terlalu jauh, Tuhan izinkan. Cara Tuhan yang izinkan. Kemudian, tanpa aku sadarinya menikmatinya, teman aku tidak bertanggung jawab dan pergi gitu, udah gak bertanggung jawab. Otomatis aku harus melakukan pembayaran sendiri. Potong cerita, aku juga tidak tahu. Rupanya ada nama yang tersangkut teman aku yang satu kantor dulu. Jujur itu aku sama sekali tidak tahu. Kok bisa gitu loh. Padahal sama sekali aku tidak pakai nama itu. Ya aku tahu ya. Tapi saat itu kan aku juga gak ngerti. Bisa saja temanku yang waktu memproses juga menggunakannya. Jadi itu sudah panjang. Terlibat juga. Akhirnya satu aplikasi yang mengizinkan tanpa sign atau tanda tangan. Lolos. Tapi dalam 1 minggu harus membayarnya. Dari 1 juta harus 1,6. Gila kali ya. Maaf aku ngomong gitu. Gak mungkin aku mampu. Gak mungkin. Potong cerita, akhirnya terkenalah blacklist nama. Nah, kebawa nama teman. Di situ memang takut ya menghadapinya saat ditagih, saat diteror, itu takut jujur. Aku langsung ke polisi lapor, karena waktu uang itu masuk aku udah telepon berapa kali sama adminnya atau siapalah, ini kenapa uang masuk, saya tidak pinjam, saya tidak sign, saya tidak setuju. Biasa kan ada sign, ini nggak ada sama sekali sign, cuma ngecek doang. Itu cuma ngecek doang langsung masuk. Protes dong aku mau kembaliin uangnya, aku mau balikin karena teman aku sudah tidak bertanggung jawab untuk tagihan yang kemarin. Nggak bisa. Daripada aku pusing juga, takut juga, padahal aku pernah kerja di salah satu tempat tagihan bank juga. Akhirnya polisi mengatakan, hadapi bu, kalaupun ada yang datang langsung laporkan dekat kantor polisi. Oke, makasih banyak pak. Itu memang aku menyadari sih kalau teman-teman yang kena pinjam online itu kasihan, mentalnya kena. Tapi akhirnya ya udah aku hadapi. Kalaupun orang datang silakan, aku akan menceritakan sekali. Kalaupun mereka untuk berbuat macam-macam, ya otomatis harus kita hadapi dengan kenapa ya, intinya seperti itu. Jadi yang aku pelajari dari hal ini, kita udah tahu salah, kita nikmati, dan Tuhan izinkan kita mentok di situ. Yang kedua, memang sih akhirnya nama kita jelek, tapi aku belajar untuk terbuka kepada di tempat ini, di medsos, karena memang kita salah gitu loh, kita salah, kita menikmatinya, dan Tuhan izinkan kita untuk hadapi itu, untuk lepas stop. Yang ketiga, akhirnya hubungan pertemanan rusak. Itu yang keempat, menghadapi aja dengan tenang, hadapi dengan tenang, dan kita tahu kita salah. Kalaupun juga yang nagih datang, ya udah hadapi. Bagaimanapun juga kesalahan itu kita harus berubah, dan kita ngerti maksud Tuhan tuh indah banget buat kita, dan hubungan pertemanan semuanya itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Salam bahagia.